Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Stefani Sinaga dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah komunikasi. Kata komunikasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya adalah berbagi atau menjadi milik bersama. Berikut merupakan definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Karl Iver Hofland. Menurutnya, komunikasi adalah proses di mana seseorang individu atau komunikator mengoperasikan stimulan, biasanya dengan lambang-lambang bahasa, baik verbal maupun non-verbal, yang mengubah tingkah laku orang lain. Yang kedua, menurut William Albick, komunikasi adalah suatu proses sosial, dalam arti pelemparan pesan atau lambang, yang mana mau tidak mau akan menumbuhkan pengaruh pada semua proses dan berakibat pada bentuk perilaku dan adat kebiasaan. Yang ketiga, menurut Carl Friedknecht, komunikasi merupakan interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik seperti simbol verbal atau kata-kata dan non-verbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung atau tatap muka atau melalui media lain seperti tulisan, oral, dan visual. Selanjutnya kita akan membahas tentang era komunikasi. Everett M. Rogers membagi sejarah komunikasi menjadi 4 era. Yang pertama, era komunikasi tulisan. Yang kedua, era komunikasi cetak. Yang ketiga, era telekomunikasi. Dan yang keempat, era komunikasi interaktif. Era yang muncul pertama kali adalah era komunikasi tulisan. Pada awalnya, sebelum manusia menemukan tulisan, sudah ditemukan gambar-gambar di dinding gua, juga di batu. Era komunikasi tulisan diperkirakan dimulai pada tahun 4000 sebelum Masehi. Era komunikasi tulisan dimulai ketika bangsa Sumeria mulai menulis di dalam lembaran tanah liat atau yang disebut juga dengan piktografi atau huruf paku. Kemudian pada tahun 2000 sebelum Masehi diketahui bahwa bangsa Mesir mulai menulis pada kertas yang terbuat dari daun papirus atau juga sering kita sebut sebagai daun lontar. Lalu pada tahun 1041, suku Maya dan bangsa Cina mulai mengembangkan sistem tulisan secara independen. Dan juga diketahui bahwa Piseng dari Cina juga menemukan alat cetak buku sederhana pada tahun 1041. Masuk pada era komunikasi cetak. Tahun 1456, Gutenberg, penemu asal Jerman, menemukan alat cetak handpress pertama. Pada awalnya, dia mencoba mencetak Injil. Gutenberg sempat takut bila penemuannya menjadi kontroversi. Namun ternyata mesin cetak terus digunakan hingga berkembang dengan pesat dan menjadi sangat terkenal di daerah Eropa. Dilanjutkan pada tahun 1833, Benjamin Day meluncurkan surat kabar pertama, yaitu New York Sun, yang diproduksi secara massal. Dilanjut pada tahun 1839, di mana Louis Daguerre yang pertama kali melakukan praktik fotografi untuk digunakan di dalam koran. Yang ketiga yaitu era telekomunikasi. Era telekomunikasi sendiri terakhir pada saat Samuel Finley Breese Morse berhasil mengirim sebuah telegram dari Baltimore ke Washington DC. Peristiwa besar itu terjadi pada tahun 1844. Tak lupa, Samuel Morse dibantu oleh dua rekannya, yaitu Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Perkembangan era telekomunikasi dilanjut pada tahun 1877 oleh Alexander Graham Bell. Dia berhasil menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Dan yang terakhir yaitu era komunikasi interaktif. Era ini dimulai pada tahun 1946 saat ditemukannya ENIAC, komputer mainframe pertama kali dengan 18.000 tabung lampu vakum oleh para ahli dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Tahun 1975, era komunikasi interaktif semakin berkembang. Setelah komputer menjadi semakin ramping, Amerika Serikat menciptakan personal komputer atau sering disebut dengan PC pertama sekali. Selanjutnya, ditemukannya World Wide Web atau WWW
pada tahun 1990 yang dapat mempercepat perubahan di bidang komunikasi interaktif. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait sejarah komunikasi. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.